Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum rahima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita segala macam kenikmatan yang tidak bisa terhitung, mulai dari nikmat sehat, mulai dari nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat yang paling tinggi nilainya adalah nikmat iman dan Islam yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan di dunia yang sementara ini, terlebih-lebih akan menjadi penyelamat kita pada kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala kita tak lupa mengajak kepada hadirin sekalian dan kepada diri saya pribadi untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan seluruh perintah-perintahnya
dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, serta mengimplementasikan kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur kembali melalui sunnah-sunnah beliau. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana iya fi jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku, dan siapa cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti mendambakan rasa aman, rasa nyaman, kedamaian dan persaudaraan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh agama Islam adalah kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan namanya yang berasal dari kata assalam atau kedamaian atau perdamaian, baik pada tingkat individu, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai itu, Islam memberikan tuntunan agar kita menjalin hubungan baik dengan orang lain. Islam mengajak untuk umat manusia untuk saling mengenal satu dengan lainnya, bekerja sama demi mencapai tujuan tadi, walau berasal dari beragam latar belakang dan berbeda agama, maka hubungan sesama adalah sesuatu keniscayaan. Hal ini yang harus dijaga betul oleh kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Menjaga hubungan persaudaraan kemanusiaan ini harus dilakukan. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta telah memuliakan betul kita sebagai makhluk yang diciptakannya adalah makhluk yang terbaik. Apalagi kita yang notabene hanyalah makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan." Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka dari darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan umum, yakni pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten. Kurang lebih 25 hari lagi ke depan kita akan masuk dan menjelang pesta demokrasi tersebut yang dilaksanakan pada bulan Februari bulan depan. Konstelasi politik mulai memanas. Hal itu dilihat dari para pasca debat capres maupun cawapres yang ketiga. Di berbagai media saling hujat, saling mencaci, semakin viral, padahal kita sesama anak bangsa Indonesia seharusnya harus saling bersatu dan bijak menyongsong daripada pesta demokrasi tersebut. Karena sesungguhnya pemilihan tersebut adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, dan hasil dari pesta demokrasi tersebut adalah untuk mengangkat derajat bangsa dan negara serta untuk kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, baik para calon presiden atau calon legislatif serta para pendukungnya dan sesama anak bangsa, kita seharusnya dilarang saling mencaci dan dapat menimbulkan perpecahan di antara kita. Manusia sebagai makhluk sebagaimana Allah telah pilih sebagai khalifah di permukaan bumi, tidak diperbolehkan semena-mena dan bertindak, berucap kata-kata kotor, caci maki, umpat-mengumpat hingga kekerasan fisik tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Celakanya perbuatan mengumpat bagi sebagian orang sudah menjadi kebiasaan. Mengumpat bisa berbentuk kata-kata kasar atau bisa juga dengan menyebutkan nama hewan tertentu.
Hal ini tentu dapat merusak kesehatan mental seorang muslim. Secara hakikat, orang yang kita umpat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum tentu lebih buruk dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa an ayakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabadhu bil anqab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lainnya, karena boleh jadi orang yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik darinya. Dan jangan pula saling mencelah dari dirimu sendiri, dan jangan memanggil orang lain dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terlebih hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang hari-hari politik ini, semua masyarakat harus bisa menahan diri agar tidak ada kata-kata kotor yang sampai terucap dari lisan kita, atau mengucapkan kalimat yang sifatnya merendahkan orang lain hanya karena berbeda pilihan capres ataupun cawapres, atau berbeda-beda partai. Umat Islam wajib berhati-hati dalam berkomentar, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, mengumpat orang muslim merupakan tindakan fasik dan dosa besar, apalagi membunuhnya berarti dia kafir. Muttafaqun alaih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, satara muslimin satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim, menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya nanti di hari kemudian pada hari kiamat. Imam Nawawi dalam kitab Al-Asad mengungkapkan haram mengumpat orang muslim, mengumpat orang muslim dengan tanpa sebab yang dilegalkan oleh syariat. Bagi orang Islam yang mengumpat muslim lainnya, maka pemerintah diperbolehkan untuk mentakzirnya atau menghukum mereka. Keharaman mengumpat tidak hanya bagi saudara kita yang muslim saja, akan tetapi juga kepada warga non muslim. Semana sesama bangsa Indonesia kita harus menampilkan akhlak luhur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengumpat, apalagi sampai mengucapkan sumpah serapah kepada orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, salah satu nilai dasar yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa kita dan orang lain bukanlah musuh. Sama-sama kita dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan jika orang lain itu berlainan agama dan kepercayaan dengan kita, mereka pun bukan musuh kita saat ini. Kita harus menjauhi sikap permusuhan kepada sesama manusia. Dan begitulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mereka mengajak pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin masyarakat lain, untuk memeluk Islam melalui surat yang beliau kirimkan kepada mereka. Bahasa yang digunakan oleh baginda Nabi SAW dalam surat-surat beliau adalah bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang lembut, tanpa adanya ancaman-ancaman kekerasan dan ancaman-ancaman permusuhan. Sikap lembut Rasulullah SAW tidak hanya ditunjukkan melalui surat-surat dakwah beliau kepada pemimpin masyarakat, tetapi juga dalam perilaku beliau dengan masyarakat sehari-hari. Beliau sangat menghormati perasaan orang lain, sangat menghormati kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Sikap baik seperti itu pada gilirannya justru menjadi penyebab bagi orang lain yang sebelumnya tidak memeluk Islam, tidak simpati kepada Islam, akhirnya mereka mau masuk ke dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
jika seseorang diuji dengan dunia yang sempit. Janganlah sampai iman kita menjadi sempit pula atau sedikit pula. Jika seseorang diuji dengan sengitnya persaingan listrik, persaingan kepentingan politik, jangan sampai hubungan pertemanan kita juga rusak atau terputus. Persaudaraan itu jangan sampai terkikis karena politik. Boleh ketat, tetapi hubungan pertemanan dan kekeluargaan harus tetap rakat dan sehat. Sengitnya persaingan jangan sampai ukhuwah dan persaudaraan kita dengan sesama saudara sebangsa menjadi hancur. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata fatihun ya'ni fatih arahiman. Tidak akan masuk surga orang-orang, bahkan dia seorang muslim yang memutuskan tali silaturahmi, memutuskan hubungan antara dirinya dengan saudaranya. Tidak akan masuk surga. Jangan sampai karena masalah politik ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang tidak akan masuk surga di hari kemudian karena kita memutuskan hubungan persaudaraan kita dengan sesama kita, dengan orang lain. Ada pula yang lebih besar daripada persoalan politik, jabatan, uang dan lebih berharga dari keutuhan dunia tersebut, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, persaudaraan dengan sesama muslim, persaudaraan dengan sesama anak bangsa ini harus kita rekatkan. Jangan sampai karena hubungan perbedaan politik ini akan membuat kita menjadi bercerai-berai, tidak bersatu kembali. Karena Rasulullah SAW telah mencontohkan dahulu pentingnya persatuan ini, pentingnya umat Islam bersatu. Karena orang yang bersatu itu adalah bangsa yang kuat, dan orang yang bercerai-berai adalah walaupun negaranya luas, walaupun penduduknya banyak, penduduknya melebihi dari penduduk lain, tetapi kalau mereka tidak bersatu atau bercerai-berai, maka sesungguhnya negara itu adalah negara yang lemah, yang gampang dijajah oleh orang lain, negara lain, gampang dihormati oleh negara lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar. لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.